Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar daringnya. Nah, abang dan kakak, hari ini kita memasuki tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Nah, abang dan kakak ya, semoga dengan membaca doa tadi Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, abang dan kakak ya, Benny dan Tiur itu asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Abang dan kakak bisa perhatikan di sini ada sebuah lagu, yang lagu ini berjudul Berdayung. Lagu ini diciptakan syair dan lagunya oleh Ati Mahmud. Abang dan kakak, Miss Aziza akan menyanyikan lagu tersebut. Abang dan kakak perhatikan dan dengarkan ya. Miss Azizah mulai ya. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, itu tadi lagunya ya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak ya, ketika bernyanyi kita mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi beraturan itu disebut dengan nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendeknya nada dapat dihitung. Nah, satuan hitungannya abang dan kakak yaitu ketukan. Ingat bahwasanya nada itu ada panjang dan pendek ya, dan satuan menghitung nada itu dengan ketukan. Nah, sekarang abang dan kakak perhatikan panjang pendek nada berikut. Ada nada 2 ketukan dan juga ada nada 1 ketukan. Nah, nada 2 ketuk itu ada si, titik, la, titik. Nah, sedangkan nada 1 ketuk ya, itu ada so, la, sol, mi, re, do. Miss Aziza ulang, yang nada 1 ketuk, sol, la, sol, mi, re, mi, do. Iya ya, abang dan kakak. Ada 1 buah titik di belakangnya jika nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nih ada tanda titik. Nah, sementara tidak memiliki titik atau garis di atasnya untuk nada 1 ketuk. Jadi abang dan kakak, untuk nada 2 ketuk itu ada 1 titik di belakangnya. Yang ini ya abang dan kakak. Yang ini ya abang dan kakak. Nah, jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketukan. Nah, sementara untuk nada 1 ketuk dia tidak ada ya garisnya seperti ini. Gak ada garisnya juga tidak ada titiknya. Maka ia nadanya 1 ketuk. Nah, abang dan kakak, kita akan memberi tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Oke, mi untuk lingkaran, re setengah lingkaran,
Do, re, mi setengah lingkaran, re lingkaran, mi setengah lingkaran, re lingkaran, dan untuk 0 kita beri setengah lingkaran. Oke, kita lanjut ya abang dan kakak. Nah, yang ini re lingkaran, do setengah lingkaran, si, do, re itu setengah lingkaran, mi itu lingkaran, fa itu setengah lingkaran, mi itu lingkaran, dan 0 itu setengah lingkaran. Seperti itu ya abang dan kakak ya. Tanda lingkaran itu adalah untuk nada 2 ketuk, dan setengah lingkaran itu untuk nadanya 1 ketuk. Nah abang dan kakak ya, di sini ada teks, perhatikan ya, judulnya bermain perahu kertas. Miss akan membacakan. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah abang dan kakak, dari yang Miss bacakan tadi berarti kita bisa ngambil kesimpulan ini, bahwasanya apa isi dari teks yang telah dibacakan. Isinya tadi apa ya teks yang Miss bacakan tersebut, dan dapatkah kamu menceritakan kembali ya abang dan kakak? Tadi sudah jelas nih bahwasanya ya tadi Benny itu ya senang sekali bermain perahu kertas ya. Nah dari 1 kertas bisa menghasilkan sebuah perahu, dan perahu tersebut bisa diapungkan ya di genangan air atau di dalam baskom yang berisi air. Nah sekarang ada pertanyaan nih dari teks yang telah kita baca. Yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Nah benda yang digunakan itu ada apa yo abang dan kakak? Iya, ada kertas, baskom yang berisikan air. Nah ada pertanyaan lanjutnya nih, bagaimana cara memainkan perahu kertas? Nah tadi sudah Miss Ajija jelaskan cara bermain perahu kertas. Perahu itu diapungkan di dalam baskom berisi air atau diapungkan di genangan air di saat hujan turun. Nah benar sekali. Nah sekarang abang dan kakak ya, ayo kita mengamati Benny ini sedang membuat 2 perahu kertas. Nah Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Nah ternyata ada banyak perahu kertas ya. Jika digabungkan berapa jumlah perahu kertas semuanya? Nah tadi perahu si Benny 2, lalu Tiur juga membuat perahu 2, dan ayah ya juga membuat perahu 2. Maka kalau semua perahunya kita jumlahkan, hasilnya adalah 6 perahu ya. Karena 2 ditambah 2 4, lalu ditambah 2 lagi, maka hasilnya 6. Bisa ditulis ya abang dan kakak, dalam kalimat matematikanya adalah 3 dikali 2. 3-nya ini adalah jumlah kotaknya ya. Nah lalu 2 ini adalah isi masing-masing kotak. Oke, kotaknya yang mana Miss? Nah abang dan kakak ini kan berkotak-kotak ya kan abang dan kakak, 1 kotak, 2 kotak, dan 3 kotak. Berarti ada 3 kotak. Nah 2-nya dapat dari mana Miss? 2-nya itu isi masing-masing kotak. Setiap kotak ada 2 perahu. Nih 1 kotak punya Benny 2 perahu. 1 kotak punya Tiur ada 2 perahu, dan 1 kotak punya ayah juga ada 2 perahu. Makanya ada 3 kotak ya, dikali setiap isi kotak 2. Makanya kalimat matematikanya adalah 3 dikali 2.
Dan hasilnya adalah 6. 6 itu adalah jumlah setelah kita gabungkan. Ya, kita jumlahkan, maka hasilnya 6 ya abang dan kakak. Oke, abang dan kakak perhatikan kembali. Ya, di sini ada teks juga dengan judul bermain simpai. Nah, abang dan kakak pasti tahu dong simpai itu apa? Iya, yang biasanya dari rotan atau dari plastik ya. Dimainkan dengan cara diputar-putar ya di badan atau di pinggang. Oke, Miss Azizah bacakan ya. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Sudah tahu karena tadi sudah Miss Azizah jelaskan. Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, kira-kira abang dan kakak punya simpai nggak nih di rumah? Nah, kalau abang dan kakak punya simpai, boleh abang dan kakak memainkannya. Kalau misalnya kamu belum pandai, latihlah supaya bisa. Kalau yang sudah bisa, nah bagus ya. Oke, dari ya teks yang Miss bacakan tadi ada pertanyaan nih abang dan kakak ya. Pasti bisa menjawab pertanyaan ini karena sudah Miss bacakan dan sudah Miss jelaskan. Nah, yang pertama, apakah simpai itu? Nah, simpai adalah sebuah alat permainan. Bisa juga ya dibuat menjadi alat olahraga ya Bang dan Kakak. Lalu bagaimanakah bentuk simpai itu? Simpai berbentuk lingkaran ya. Nah, pertanyaan ketiga adalah terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai terbuat dari rotan. Ada juga yang terbuat dari plastik ya kan Abang dan Kakak mungkin di rumah abang dan kakak punya simpai yang terbuat dari rotan dan juga ada yang terbuat dari plastik. Nomor 4, bagaimana cara memainkan simpai? Nah, cara memainkan simpai itu dengan cara memutar simpai di pinggang. Nah, abang dan kakak bisa melatihnya ya kalau kamu punya. Nah, kalau tidak punya, misalnya kamu tidak tahu gimana cara memainkan simpai, boleh kamu searching ya di YouTube bagaimana cara memainkannya. Nah, pemenangnya adalah siapa yang dapat memainkan simpai yang paling lama ya dan tidak terjatuh. Nah, bagi kamu yang belum mampu melakukannya atau belum pandai ya, kamu bisa berlatih nih di rumah. Permainannya sangat seru abang dan kakak. Kalau misalnya kita di sekolah, maka bisa kita memainkannya bersama-sama ya. Nah, kalau kamu punya teman di sekitar rumah kamu juga boleh memainkannya bersama teman-teman atau keluarga kamu di rumah. Nah, abang dan kakak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi ya menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan nada 2 ketuk dan juga nada 1 ketuk. Lalu kita juga sudah belajar tentang perkalian ya pada matematika, dan kita juga sudah belajar ya tentang permainan simpai. Nah, Miss akhiri ya pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.